Pokoknya mereka dengan gerombolannya lah yang paling suka menghina, mencaci dan memaki anak. Tapi tidak pernah permasalahkan. Emangnya siapa, teman-teman? Emangnya siapa yang pernah mencaci maki pribadinya Bahar bin Smith ini, teman-teman? Orang-orang mengkritik apa yang dia sampaikan di media sosial. Inilah contoh orang yang tidak pernah menyadari kesalahannya, teman-teman. Ketika dikritik di media sosial, dia beranggapan orang-orang sedang mencaci, sedang memaki dirinya, sedang menghina pribadinya. Sebab resikonya anak itu resiko kecil. Bukan itu, bahkan bukan dihina, dicaci. Itu bukan risiko padahal. Risiko itu paling kecil. Yang kecilnya lagi risikonya di penjara. Nih, itu dia contohnya, teman-teman. Risiko paling kecilnya itu di penjara. Dia masih merasa dia ini adalah seorang pejuang agama. Padahal banyak kesalahan yang dilakukan oleh Bahar bin Smith ini di media sosial. Ketika dikritik, dia merasa dirinya paling benar. Dia menganggap ini adalah cacian. Kritikan itu adalah hinaan. Dia menganggap ini adalah risiko di dalam sebuah perjuangan dalam menegakkan agama. Ini orang terlalu sombong, teman-teman. Terlalu sombong, tidak pernah mau menerima kebenaran dari orang lain. Yang paling besar resikonya anak mati. Waduh. Nah, itu semua anak terima, apalagi cuma dihina, dicaci, dimaki sama orang-orang yang cuma beraninya di sosmed, bukan the fight di dunia nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kalau Bahar seorang penjual sayur, atau Bahar seorang pedagang kaki lima, seorang tukang parkir, berbicara di media sosial tentang perkara agama, tentu saja kita tidak akan kritik mereka. Tetapi ini, teman-teman, yang berbicara adalah seorang Bahar yang mengklaim dirinya sebagai zuriyah Nabi, yang berpenampilan, yang menggunakan jubah ulama. Seenaknya berbicara di media sosial, teman-teman. Makanya wajar banyak kritikan yang masuk kepada Bahar bin Smith ini. Ketika banyak kritikan di media sosial, kenapa di media sosial? Karena dia sendiri, video-videonya sudah banyak tersebar di media sosial. Sebagai seorang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, banyak video-video ceramahnya yang tidak sesuai dengan syariat di dalam agama kita. Bahkan bertentangan kelakuannya, perbuatannya. Dia mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi, maka wajar banyak kritikan. Ketika kritikan itu banyak terhadap dirinya, dia menyatakan bahwa ini adalah resiko perjuangan. Perjuangan apa? Dia menganggap kritikan ini adalah sebuah hinaan, makian terhadap dirinya. Na'udzubillah. Jadi, suatu hal yang wajar saja, teman-teman. Suatu hal yang wajar saja jika Mas Heri Pras membuat tantangan terbuka kepada Bahar bin Smith ini. Sekarang, agar saya pribadi percaya terhadap dalil itu, silahkan Anda berani untuk membuat video, sebarkan di media sosial. Saya siap menghadapi Heri Pras untuk memaparkan dalilnya. Kita ketemu, segera bertemu, kita live, bawa kitabnya. Kalau kitabnya benar, hadisnya benar, riwayatnya benar, dan itu sahih, sudah ditakhrij oleh para ulama, dan apalagi tidak ada kedustaan, atau kalau itu bukan hadis, ada di dalam Al-Quran, yang saya tidak tahu, paparkan kepada saya, dan saya akan taslim kepada Anda. Saya akan taslim kepada Anda. Saya akan cium tangan Anda, sebagaimana Anda cium, tapi saya tidak akan cium kaki Anda. Sekarang pertanyaannya, teman-teman, berani nggak Bahar bin Smith ini menerima tantangan dari Mas Heri Pras? Ini bukan masalah perkara media sosial lagi. Berani nggak jumpa langsung dengan Mas Heri Pras? Diskusi ilmiah. Silahkan jawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh Mas Heri Pras. Yang pertama tadi tentang masalah dalil ketika Bahar bin Smith ini menyatakan di hadapan jemaahnya, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam tertentu, dengan cara tertentu, jumlah tertentu, maka akan mendapatkan fadilah begini, begini, begini. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah rokok, teman-teman. Tentang masalah rokok. Jumhur ulama, teman-teman, seluruh ulama yang ada di seluruh dunia ini mengharamkan rokok. Hanya sebagian kecil ulama-ulama di Indonesia ini yang memakruhkan rokok, teman-teman. Bahkan ulama dari kalangan para habaib sendiri pun, teman-teman, yang mengaku dari Bani Ba'alawi juga mengharamkan rokok. Tapi kenapa Bahar bin Smith ini malah dia membuka pabrik rokok? Ini kan lucu, teman-teman. Oke, mari kita simak dulu hukum rokok menurut Habib Rizik Syihab. Ulama yang mengatakan rokok itu makruh, maksudnya makruh tahriman, yang mendekati haram.
Makruh tahriman, yang mendekati haram. Ini adalah ulama-ulama sebagian kecil yang memakruhkan hukum rokok. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena rokok itu disepakati oleh para atibba, oleh para dokter, yudirul insan, yadurul insan, madarat. Jadi nggak ada dokter mengatakan rokok itu manfaat. Karena rokok itu madarat, pak ahli medis, kesepakatan para dokter, maka para ulama yang mengatakan makruh tahriman. Mendekati haram. Tapi kebanyakan fuqaha, khususnya dari madhab Asy-Syafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Haram. Jadi kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, nah, di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau, diharamkan. Jelas ya teman-teman, hukum rokok bagi mereka para habaib. Ini yang berbicara imam besar mereka loh teman-teman, Habib Rizik Syihab, ulama besar dari kalangan Bani Balawi. Ulama besarnya Bahar bin Smith ini, gurunya Bahar bin Smith ini. Jadi, kalau ada orang mengaku sebagai cucu Fir'aun, membuat pabrik rokok, tentu saja kita tidak akan komentari, teman-teman. Tetapi dia mengaku sebagai zuriat Nabi. Memproduksi rokok secara massal, teman-teman. Diperjualbelikan. Padahal, dia sendiri sebelumnya pernah mengaku bahwa dirinya tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Karena dia masih merokok. Assalamualaikum, ya Habib, pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Nggak pernah. Kenapa, Habib? Karena rokok. Menarik ini ya. Jadi Habib Bahar katanya Karena rokok. belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah, ya, yang kakek beliau, ya, istilahnya karena beliau adalah zuriat Nabi Allah, karena rokok begitu. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. makanya Habib kelihatan gelisah. Iya, karena nggak ngerokok. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Paling dibenci. Rokok produk Ini. kita orang. Don Smith. Nama produknya Don Smith. Waduh. Cuma Ada belum foto dia. diperjualbelikan. Karena bea cukainya masih diurus. Bea cukainya masih diurus. Kalau bea cukainya sudah selesai, nanti akan diperjualbelikan ke seluruh wilayah Indonesia. Ada apa dengan NTB? Ini parah ini teman-teman. Mengaku cucu Nabi. Jangankan melarang umat Islam untuk jangan merokok. Harusnya cucu Nabi itu menyatakan kepada umat Islam, jangan merokok. Karena Nabi kita benci kepada orang perokok. Harusnya seperti itu. Ini malah membuat rokok. Ente ini kenapa nih, Beb? Insya Allah kalau udah ada bea cukainya akan disebarluaskan se-Indonesia. Dan akan diperjualbelikan dan dikonsumsi setelah ada bea cukainya. Doain mudah-mudahan insya Allah Apa? insya Allah Allah permudah. Dia minta doain, teman-teman. Itu tuh, teman-teman. Contoh orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Haruskah kita ikuti? Haruskah kita ngikuti orang seperti Bahar bin Smith ini? Bahkan, teman-teman, semakin gregetnya Mas Ripras. Di dalam video ini, Mas Ripras siap mendanai tes DNA-nya Bahar bin Smith. Kalau Bahar bin Smith ini bersedia. Katanya, Bahar bin Smith ini kan nggak takut siapa-siapa. Kata dia, saya nggak takut siapa-siapa, kecuali Allah, kata Bahar bin Smith ini. Selain Allah, Bahar bin Smith ini, dia takut kepada tes DNA. Berani nggak? Nih, Mas Ripras, siap mendanai tes DNA-nya Habib Bahar bin Smith. Sampaikan video ini kepada Bahar bin Smith. Yang pertama tentang dalil yang pernah Anda sebutkan, terus yang kedua tentang hukum rokok yang Anda halal-halalkan, Tuh, hukum rokok. terus yang ketiga Anda selalu mengaku di dalam tubuh Anda mengalir darah kenabian. Saya ingin ngetes kenabian itu. Di Indonesia, Ingin tes. golongan Anda
orang-orang yang mengaku sufi, mereka itu punya 3 koleksi. Yang pertama darah Nabi Muhammad SAW yang diminum gak habis-habis. Diminum gak habis-habis. Kita perlu tes DNA itu. Berapapun biayanya, saya tanggung. Terus yang kedua, ada keringat, ada museumnya. Kalian punya koleksinya. Darah ada, keringat ada, rambut ada rambut. Kalau memang di dalam tubuh Anda mengalir darah kenabian, tes DNA. Apakah darah Anda itu mirip dengan DNA yang ada di darah Nabi Muhammad SAW? Terus yang kedua keringat, terus yang ketiga rambut. Ketiga benda ini harus dites DNA. Apakah ketiga ini connect DNA-nya dan juga connect kepada Anda? Apabila tidak connect, maka saya tidak akan pernah taslim lagi dan tidak akan pernah mengakui siapapun yang mengaku Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nah, bagaimana Bahar? Bersedia menerima tantangan dari Mas Heri Pras? Bahkan tadi teman-teman jelas sekali Mas Heri Pras berani mendanai tes DNA antum. Kalau antum bersedia, yang pertama jawab tuh dalilnya yang dipertanyakan oleh Mas Heri Pras tentang masalah yasinan. Yang kedua tentang masalah hukum rokok yang ente halalkan. Dan yang ketiga, berani nggak buat tes DNA? Biayanya akan ditanggung oleh Mas Heri Pras. Ya nggak apa-apa, tes DNA sekalian. Kan selama ini dia selalu berkuar-kuar di media sosial, di channel YouTube-nya, di dalam videonya, di dalam tubuh saya, kata dia, mengalir darah suci Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya tes, buktikan. Kalau benar, dia ini adalah seorang zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke lah teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.